Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan waktu untuk terus menambah amal-amal saleh kita yang kemudian kita harapkan menjadi bekal kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis sahihnya, beliau mengatakan bila seseorang masih diberikan umur oleh Allah ada dua hikmah. Jadi siapa saja di antara kita yang diberikan umur oleh Allah, masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, maka hikmahnya ada dua, kata beliau. Yang pertama, imma muhsinan falyazdad. Kalau dia orang yang baik, berarti dengan adanya umur, masih kita diberikan umur, mudah-mudahan bertambah amal kebaikan. Nah, ini hikmah yang pertama. Jadi kalau orang yang baik dan Allah Ta'ala masih memberikan umur, maka berarti semoga bertambah banyak kebaikan dan amal saleh. Imma musi'an falyasta'id. Tapi kalau dia orang yang belum baik, tapi Allah Ta'ala masih kasih umur, masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, apa kata baginda Rasulullah SAW, falyasta'id, mudah-mudahan itu menjadi kesempatan untuk dia memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kasih peluang yang sama, Pak. Orang yang baik dan belum baik itu dikasih peluang sama, Pak. Yang baik peluangnya supaya bertambah kebaikannya, yang belum baik dikasih peluang juga sama Allah supaya memperbaiki diri, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul husna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian tematik akidah. Kita membahas mengenai ni'matul hidayah, nikmatnya hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi di antara bahasan akidah, di antara bahasan pokok di dalam Islam itu adalah mengenai apa? Hidayah. Setidaknya hidayah ini kita mohonkan kepada Allah Ta'ala 17 kali setiap sholat. Minimal. Ya, betul ya yang sebutnya ya. Minimal 17 kali kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada kalimat di surat Al-Fatihah
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, bimbing kami ya Allah untuk terus meniti jalan-Mu yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalannya para nabi, para rasul, jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya orang-orang yang syahid, dan jalan orang-orang yang saleh. Itu yang disebut dengan siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Yang disebut dengan orang-orang yang dimurkai di sini, sabda baginda Rasulullah SAW, yaitu kaum Yahudi. Ya'lamuna al-haqqa wa la yattabi'una, mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Tahu kebenaran, mereka memahami kebenaran, tetapi mereka enggan daripada mengikuti kebenaran tersebut. Ini disebut al-maghdubi alaihim waladhdallin, dan siratal mustaqim adalah bukan jalan orang-orang yang tersesat daripada keimanan. Siapa mereka? Umun Nasara, sabda baginda Rasul, orang-orang yang Nasrani. Kenapa mereka disebut dhalim? Ya'budunallaha bighairi ilmin, mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Kalau Yahudi berilmu, kalau Nasara mafi ilm. Apa mafi ilm? Tidak punya ilmu. Dan ini Rasul yang langsung memberikan penjelasan. Ya, langsung dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang hidayah ini di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Sungguh kami telah memberikan wahyu kepada engkau, wahai Rasulullah. Ya, kalimat yang Allah Ta'ala gunakan yaitu kalimat kami. Ya, demikian kami wahyukan kepada engkau, wahai Rasulullah. Ini di dalam ilmu bahasa Arab disebut litasyrif wa ta'zim, untuk memuliakan, untuk menghormati. Allah Ta'ala menggunakan kalimat kami. Ya. Jadi bukan berarti Allah Ta'ala itu banyak. Kadang persepsi kita adalah kalau kata kami di dalam Quran itu berarti menandakan banyak. Ini kalau kita kiaskan para jamaah, sama seperti misalnya Bapak Ibu menyampaikan satu susunan acara, MC misalnya. MC berdiri di hadapan para audiens yang hadir di depan beliau, MC. MC selalu mengatakan kalimat kami. Betul ya Pak ya? Kami berdiri di sini ingin menyampaikan susunan acara pada hari ini. MC berapa? Cuma satu orang Pak. Ya, cuma satu orang Pak. Tapi kalimat yang digunakan itu apa? Kan. Ya. Jadi itu dalam bahasa Arab namanya litasyrif wa ta'zim, untuk memuliakan, menghormati. Sebenarnya kalau MC bilang saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dalam rangka membacakan susunan, salah nggak mananya? Nggak salah, ya Pak ya. Tapi lebih lebih afdol kali ya ketika menggunakan kalimat kami, ya. Apalagi kita secara umum ya, masyarakat Indonesia ini sangat sangat memperhatikan kalimat. Ada nuansa menghormati, memuliakan. Ya. Rasa itu penting, Pak. Ya, rasa itu penting. Ya, memuliakan, menghormati. Ya, walaupun menggunakan kata saya kan nggak salah sebenarnya. Ya, atau mengatakan aku ingin membacakan
susunan acara. Salah nggak Pak? Nggak salah, cuma kan kedengarannya gimana gitu. Ya, itu nanti itu dalam bahasa Arab namanya tashrif wa ta'zim. Ya. Tapi kalau Allah Ta'ala menyebutkan suatu otoritas, Pak, itu baru menggunakan aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk apa? Gimana? Jadi kalau suatu yang otoritas Allah, ya tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Allah Ta'ala menggunakan kata aku. Supaya kesannya di situ apa? Bahwa saya tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Itulah makna daripada la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala gunakan kata aku di situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalimatnya Allah Ta'ala tidak sebutkan aku menciptakan manusia untuk beribadah. Tapi kalimatnya beda Pak. An-nafi wal isbat. Tidak aku ciptakan manusia kecuali Allah. Beda itu Pak. Sama kayak kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Beda enggak makna yang pertama dan yang kedua? Berbeda enggak? Berbeda. Nah ini Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Apa firman Allah Ta'ala? Wa kadzalika. Apa wa kadzalika? Dan demikianlah. Auhayna ilaika. Kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah. Ruhan. Ruhan ini artinya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, jadi kalau disebut kata ruh dan berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, itu maknanya ruh berarti adalah yaitu Jibril alaihi salam. Kenapa Jibril disebut ruh para jamaah? Karena ruh itu sumber kehidupan. Betul. Jasad kita ini bergerak. Ini karena masih ada apa? Ruh. Bisa merasakan sakit, bisa merasa senang dan seterusnya karena masih ada ruh. Coba kalau ruh nggak ada. Mohon maaf kalau ruh orang sudah dicabut sama Allah, sudah berpisah ruh dengan jasad. Kira-kira kalau jasad itu ditikam dengan pisau, ditikam dengan belati, kesakitan nggak Pak? Kenapa nggak kesakitan? Kenapa nggak ada? Ya, paham ya Pak? Jadi ruh itu sumber apa Pak? Sumber kehidupan. Bisa merasakan itu kan ada ruh. Ya. Oleh karena yang mulia daripada manusia itu bukan jasadnya para jamaah, tapi yang mulia itu adalah jiwa. Makanya Allah Ta'ala sebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ada riwayat dari Rasulullah SAW mengatakan ruhus salat al-khusyu'. Ruhnya salat ketika kita salat fardu atau salat sunnah. Ruhnya salat itu apa? Kekhusyuan. Tumakninah ketika salat, dia khusyuk ketika menegakkan salat. Itulah ruhnya salat. Ya, jadi semua kehidupan yang menyebabkan atau sesuatu yang menjadikan hidup itu disebut dalam Al-Quran dengan sebutan ruhan. Dan malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu kepada para anbiya dan menjadi sumber kehidupan bagi jiwa manusia, maka disebut ruhan. Di surat Al-Qadar juga Allah Ta'ala firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh. Ruh itu di situ artinya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Padahal Allah Ta'ala sudah sebutkan malaikat secara umum kan, tanazzalul malaikah. Jibril itu malaikat ya? Malaikat. Tetapi kok disebut secara khusus waruh. Ini namanya juga di dalam bahasa Arab ditasyrif
wa ta'zim, memuliakan posisi kedudukan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah ruhan. Ruhan itu siapa tadi? Malaikat Jibril alaihi salam. Min amrina, berdasarkan perintah kami, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak akan berucap, tidak akan berbuat kecuali berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian berikutnya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak mengetahui wahai Rasulullah apa itu al-kitab, apa itu al-iman. Awalnya Rasul nggak mengerti apa itu al-kitab, apa itu al-iman, ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Namun kami jadikan cahaya, dengan cahaya itu kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Hidayah itu diibaratkan seperti cahaya, Pak. Cahaya itu tujuannya apa? Menerangi, membimbing, ya. Itu hidayah itulah yang kemudian membimbing kita semua menuju kebaikan, yang membimbing semua orang untuk beramal saleh. Hidayah, Pak. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah la tahdi, sungguh akan memberikan hidayah ila siratim mustaqim, mengajak manusia untuk meniti jalan apa? Jalan yang lurus. Jadi Allah Ta'ala sudah ingatkan kepada baginda Rasul wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan tujuannya Nabi tidak lain, tidak bukan para jamaah kecuali beliau kepingin umatnya selamat. Beliau kepingin kita semua ini mendapatkan keselamatan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau penuh kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi wa rabbul 'arsy. Rasul memberikan satu petunjuk para jamaah. Kalimat yang mulai ini bagus dibaca di pagi hari dan sore hari sebanyak 7 kali. Hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Apa ucapannya? Hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hasbiyallah artinya cukup bagiku hanya Allah. 'Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, dan dia Allah yang menjadi Rabb, penguasa daripada arsy. Disunahkan oleh Nabi dibaca 7 kali di pagi hari, 7 kali di sore hari. Satu riwayat mengatakan boleh dibaca pada subuh 7 kali, dibaca ba'dal maghrib 7 kali. Ya, apa kalimatnya tadi? Hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain di surat Al-Duha, wa wajada dhallan fahada, ia mendapati engkau dalam keadaan kebingungan wahai Rasulullah, fahada, lalu Allah Ta'ala memberikan asbabun nuzul ayat ini para jamaah, dan ini pendapat yang lebih kuat sebenarnya Pak, asbabun nuzulnya ini pendapatnya lebih rajih. Jadi kalau di dalam kajian fikih tafsir itu Pak ada namanya rajih. Rajih itu artinya ia lebih kuat. Jadi kalau ada beberapa pendapat, ada beberapa opsi pendapat para ulama, ada pendapat yang disebut dengan ar-rajih, ya, pendapat yang lebih kuat. Ayat yang mulia ini adalah asbabun nuzulnya ketika baginda Rasul diajak berdagang oleh paman beliau namanya Abu Thalib, ya, menuju satu lokasi namanya Syam.
Ya, di sebuah kota namanya Busra namanya. Jadi Busra itu salah satu kota yang ada di Syam. Beda dengan Basrah, Pak. Kalau ini Busra namanya. Kalau yang di Irak namanya Basrah. Ya. Beda, Pak. Jadi kalau Busra itu di Syam, ya Suriah sekarang. Kalau Basra itu Irak, Baghdad. Ya. Makanya ada imam dari Baghdad itu nama Al-Hasan Al-Basri. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri berarti dari mana, Pak? Dari Irak, dari Baghdad. Kalau ini Busra, satu lokasi di wilayah Syam. Waktu itu beliau diajak berdagang oleh paman beliau. Di tengah perjalanan, beliau kebingungan arah. Ya, karena baru pertama kali berdagang dengan paman. Ya. Maka kemudian Allah Ta'ala sebutkan fahada, lalu kami memberikan bimbingan untuk wahai Rasulullah, dimudahkan untuk sampai ke wilayah itu, ke wilayah apa? Syam. Wa wajada dhallan fahada. Ini pendapat yang kuat dengan makna daripada ayat. Karena jangan dipersepsikan dhallan itu tersesat. Tersesat yang kita pahami sesat dalam akidah, sesat. Ya. Tapi maksudnya di sinilah beliau adalah kebingungan dalam perjalanan beliau. Kemudian Allah Ta'ala memberikan bimbingan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW itu sebelum jadi Nabi sudah baik akhlaknya, sudah mulia perbuatannya. Bahkan belum pernah menyembah berhala. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, belum pernah menyembah berhala. Apakah kemudian kita katakan beliau dhalam sebelum menjadi nabi? Tidak. Ya. Karena dulu ada seorang dai muda, ya, ditegur sama MUI gara-gara ayat, salah menafsirkan ayat. Ya. Dianggapnya Nabi SAW itu dulu sesat. Kemudian dikasih apa? Hidayah sama Allah. Ya, nah ini berarti adalah tidak memperhatikan tafsir, tidak memperhatikan asbabun nuzul. Ya. Sehingga ya Bunda, kalau kita baca Quran, jangan berpegang hanya dengan terjemahan. Ya Pak ya. Karena kalau terjemahan nanti salah persepsinya, Pak. Dia mendapati engkau dalam keadaan tersesat, lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Orang yang ada di benak pertama kali apa, Pak? Ya berarti Nabi Muhammad SAW sebelumnya dalam keadaan apa, Pak? Sesat, ya. Jangan-jangan akidahnya tidak benar. Ya Pak ya, itu dalam persepsi kita. Ternyata begitu dibuka tafsirannya, bukan itu maknanya. Nah, sehingga beberapa terjemahan itu perlu dikoreksi, Pak. Ya, mungkin Ustaz pernah sampaikan di sini, ada satu tulisan terjemahan Quran bagus, Pak, ditulis oleh Ustaz Ahmad Khalid namanya, itu dari Solo kalau tidak salah. Itu beliau menerjemahkan Quran namanya Quran Tafsiriyah. Jadi kalau ayah bunda baca karya beliau, insya Allah sudah paham tafsiran ayat itu. Karena kalau kita masih baru baca terjemahan, itu bisa salah persepsi terkadang, Pak. Ya Pak ya? Karena kalau terjemahan itu kan cuma melihat makna harfiahnya, makna kalimat ini apa? Ya, bukan tafsiran, Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang kita yang membaca terjemahan itu belum namanya membaca tafsir. Ya Pak ya? Karena tafsiran itu lebih apa, Pak? Lebih dalam, lebih rinci, dan sesuai dengan Al-Quran atau hadis. Ya Pak ya? Tapi kalau terjemahan, ya baru baca terjemahannya saja. Ya kayak ayat ini misalnya, orang bisa salah persepsi loh Pak, dengan ayat ini. Oleh karena waktu itu MUI Pusat memanggil ada seorang dai. Ya, dai muda Pak, dipanggil karena salah memberikan penjelasan mengenai ayat. Jadi dia statementnya Nabi Muhammad dulu sesat, tidak benar akidahnya dan seterusnya. Lalu diberikan hidayah mau panggil. Ya itu udah dijelaskan ayatnya baru dia paham. Oh maknanya ayatnya berarti bukan begini makna ayat. Karena hanya berpegang kepada apa Pak? Ya, kepada apa? Arti terjemahan. Nah, sekali lagi para jamaah, bedakan terjemahan dan tafsiran ya Pak ya. Kalau terjemahan itu baru harfiah kalimatnya Pak. Tetapi kalau tafsir itu sudah menjelaskan sejarah ini. Wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapati engkau dalam keadaan bingung, kemudian Allah Ta'ala memberikan arah yang benar kepada
Allah wahai Rasulullah SAW. Ini surat apa? Ad-Duha ayat yang ke. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-A'raf ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sungguh kami mencabut dari dada-dada mereka, dari jiwa-jiwa mereka, min ghillin, daripada kedengkian. Salah satu nikmatnya penghuni surga para jamaah, nanti penghuni surga itu tidak ada yang iri hati satu dengan yang lain. Tidak ada yang memiliki rasa dengki kepada yang lain. Tidak ada yang memiliki rasa permusuhan dengan yang lainnya. Itu nikmat Allah Ta'ala kasih bagi penghuni surga. Hatinya bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya jiwanya yang dibersihkan oleh Allah, amalnya pun juga dibersihkan oleh Allah. Kalau dia masih punya dosa, kemaksiatan kepada Allah, dibersihkan dulu oleh Allah Ta'ala, baru dia boleh memasuki apa? Al-Jannahnya, Pak. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Apa ghillin tadi? Apa ghillin? Kedengkian. Maka ada doanya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ternyata penghuni surganya Allah Ta'ala nanti akan dibersihkan hati mereka, dibersihkan jiwa mereka dari segala kedengkian, hasad, ya, permusuhan dan seterusnya. Tajri, apa tajri? Mengalir min tahtihimul anhar, ya, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai yang begitu indah. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa yang berkata ini? Ahlul jannah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini yang sering kita dengar kalau penceramah membacakan muqaddimah. Betul ya Pak ya? Sebagian khatib, sebagian penceramah kalau berceramah dimulai dengan kalimat ini Pak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ternyata ini adalah ucapan ahlul jannah ketika Allah Ta'ala masukkan mereka dalam surga. Maknanya luar biasa Pak. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk hal ini sampai masuk di dalam al-jannah. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak bisa mungkin mendapatkan hidayah laula an hadana Allah, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Sampailah manusia yang beriman itu masuk di dalam apa? Surganya Allah semata-mata karena hidayah yang mereka miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat, ada 3 ayat ini para jamaah yang berbicara mengenai arti hidayah di dalam Al-Quran. Maka para ulama menjelaskan al-hidayatu ala qismain. Hidayah itu secara global terbagi menjadi 2. Ya, jadi hidayah itu kata para ulama terbagi menjadi 2 bagian secara globalnya. Pertama disebut dengan hidayatul dilalati wal irsyadi wal balagh. Hidayah dalam bentuk memberikan nasihat, memberikan tabligh. Tabligh itu apa Pak? Menyampaikan kebenaran. Itu adalah disebut hidayatul balagh wal irsyad. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-7, wa likulli qaumin had. Setiap kaum itu ada orang-orang yang menyampaikan hidayah. Siapa maksudnya, Pak? Para nabi dan rasul. Jadi secara tidak langsung para nabi dan rasul itu penyampai hidayah dari Allah, penyampai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kaum itu Pak ada nabinya. Cuma ada nabi yang Allah telah kisahkan, ada nabi yang tidak dikisahkan oleh Allah. Betul ya Pak ya? Wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Ada nabi yang kami kisahkan kisah mereka, tapi juga ada nabi kata Allah yang kami tidak
Nah, yang dikisahkan itulah kemudian dikumpulkan oleh para ulama jadi 25 nabi. Ya, Pak ya. Padahal jumlah nabi lebih dari itu semua, Pak. Ya, tapi itulah yang Allah Taala kisahkan. Ya, demikian kami kisahkan di antara mereka, tapi juga ada yang kami tidak kisahkan di antara para nabi dan rasul. Ada nabi namanya Daniel, tapi tidak ada kisahnya di Al-Quran. Ya, nabi siapa, Pak? Daniel. Ya, itu nabinya Bani Israel. Ada nabi namanya Uzair, ya, tapi tidak disebutkan atau tidak dimasukkan dalam nabi yang 25. Namanya Uzair namanya. Ya, nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Nah, ini firman Allah Taala, wa likulli qaumin hadin. Setiap kaum itu ada yang memberikan hidayah. Maksudnya adalah ada yang ingin menyampaikan manusia kepada hidayah Allah Ta'ala. Ya, ya termasuk konteksnya ketika para nabi sudah tidak ada, maka para ulama yang kemudian mewariskan tugas itu. Maka disebut al-ulama warathatul anbiya. Mewariskan para nabi, menyampaikan yang benar, menjelaskan kebenaran, ya. Kemudian menghilangkan kebatilan, itu tugasnya para ulama sebagaimana tugasnya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli qaumin hadin. Tapi hidayah di sini namanya apa? Hidayah apa? Al-balagh wal irsyad. Cuma menyampaikan kebenaran. Tapi apakah yang disampaikan kebenaran itu adalah akan menerima semuanya? Tentu tidak. Coba kita lihat dalam sejarah, dalam sirah para jamaah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, dijadikan sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun. Ketika beliau kumpulkan saudara beliau, keluarga besar beliau, Bani Hashim, di satu tempat namanya Bisofa, di Bukit Sama. Dikumpulin semuanya. Ada paman beliau, bibi beliau, sepupu beliau, ponakan beliau. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai saudara-saudara, wahai keluarga Bani Hashim, kalau aku berkata kepada kalian, ada satu pasukan di balik bukit ini akan menyerang kalian. Kira-kira kalian percaya enggak kepada ucapan? Oh, kata mereka, majarabna laka kadziban. Kami pasti apa? Percaya. Kami pasti yakin, wahai Muhammad, kalau itu keluar dari lisanmu. Jadi Rasul sengaja pancing sebenarnya, Pak. Kata beliau apa pertama kali, Pak? Kalau sekiranya ada pasukan yang akan menyerang kalian dari balik bukit Mekah ini untuk kalian semua, apakah kalian percaya apa yang aku ucapkan? Kata mereka, majarabna laka kadziban. Apa artinya? Majarabna laka kadziban. Kami yakin engkau nggak akan dusta, wahai Muhammad. Baik. Kemudian Rasul sebut satu persatu, wahai paman, dan mintalah sesuatu kepada saya akan berikan, kata Nabi, tapi aku tidak bisa memberikan keselamatan nanti pada hari. Disebut lagi pamannya, disebut lagi bibinya, disebut lagi, minta apa yang kalian inginkan, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian nanti pada hari. Kecuali dengan satu kalimat yang apabila kalian ucapkan, maka kalian akan selamat di dunia wal akhirah. Apa kalimat itu, Pak? Isyhadu, kata Rasul, ya, bersaksilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Berdiri langsung pamannya, namanya Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'atan. Apa dia tabban laka? Celaka engkau wahai Muhammad, binasa engkau. Apakah karena ini engkau kumpulkan kami untuk mengenalkan Tuhanmu? Ya, kami tidak kenal Tuhanmu itu wahai Muhammad. Karena yang mereka kenal Tuhan itu adalah Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, Pak ya? Maka turun tuh ayat kepada baginda Nabi SAW menceritakan kisah tadi. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu ma wa ma sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini yang disebut oleh ayat tadi. Setiap kaum itu ada yang memberikan apa? Memberikan hidayah, memberikan petunjuk.
Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, semua itulah walikulli qaumin hadid. Pada setiap kaum itu ada yang memberikan apa? Petunjuk menuju kebenaran. Kemudian wa fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Taala di surat Al-Maidah 92, fa in tawallau, apa fa in tawallau? Kalau kalian berpaling daripada keimanan, fa'lamu, ketahuilah annama ala rasulinal balaghul mubin. Tugas utusan kami, kata Allah, hanya menyampaikan. Ya, ada orang yang menerima itu kebenaran, tapi ada yang menolak kebenaran. Ada yang mau merespon itu kebenaran, tapi ada justru yang memusuhi sebuah kebenaran. Ya, fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Atau di ayat yang lain, fadzakir innama anta muzakkir. Apa artinya muzakkir? Orang yang memberikan peringatan. Muzakkir namanya. Kalau namanya Pak Muzakkir itu harus sering memberikan nasihat itu, Pak. Namanya Pak Muzakkir. Ada Pak Muzakkir di sini? Ada. Ada. Ah? Kalau mana Pak Zakir? Kalau Pak Zakir mah rajin berzikir, Pak. Beda ya Pak ya. Muzakkir dengan zakir beda, Pak. Kalau zakir ahli zikir, Pak Zakir namanya, Pak. Tapi kalau muzakkir, ya, timbangannya mufa'il, yang memberikan nasihat. Ya, jadi para guru-guru kita yang ngisi di sini tuh Pak disebut dengan muzakkir. Jadi ustadz-ustadz yang membimbing di sini, yang mengajar di masjid ini disebut dengan apa? Muzakkir. Menyampaikan, ya, mengingatkan, memberikan nasihat. Ya, beda ya, zakir dengan apa Pak? Muzakkir. Ya. Pilih mana Pak? Zakir apa muzakkir? Dua-duanya aja deh. Zakir bagus, muzakkir juga Pak. Ya, makanya disebut ahlul dzikri. Ahlul dzikri itu orang yang zakir. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah hidayah yang kedua disebut dengan hidayah, yaitu taufik liqabulil haq wal iman. Hidayah, seseorang mau menerima keimanan, mau menerima hidayah itu. Kalau tadi adalah tugasnya para nabi dan rasul, kalau hidayah yang kedua sekarang tinggal orangnya mau menerima enggak kebenaran itu, maka disebut hidayatut taufiq wal qabul. Ya, hidayah untuk menerima apa? Kebenaran. Contoh sederhana Pak Raja. Orang Yahudi itu tahu persis siapa Nabi Muhammad. Sifat-sifatnya, akhlaknya, keturunannya, tahu persis. Ya Pak ya? Bahwa beliau adalah seorang nabi yang terakhir. Ada satu dialog dalam sirah nabawiyah. Dulu ada rabi Yahudi di Madinah. Ketika hijrahnya Nabi itu namanya Abdullah bin Salam. Sebelum masuk Islam namanya Al-Husain bin Salam. Lama qadiman Nabi SAW al-Madinah. Dan ceritakan dalam hadis itu Pak. Ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah. Injafalan nasu, manusia mengerumuni beliau. Apa mengerumuni itu? Apa mengerumuni? Ngeriung, berkumpul di dekat beliau. Maka Al-Husain bin Salam ini masuk di antara manusia, ya, di antara orang-orang yang menyambut kedatangannya Nabi. Dulu Nabi masuk di Madinah itu melalui tempat namanya Quba namanya. Maka kenapa ada masjid pertama kali di Madinah namanya masjid apa? Quba. Itulah tempat pertama kali singgahnya Nabi ketika masuk di kota Madinah. Jadi pintu masuk kota Madinah itu Quba. Maka kemudian Al-Husain bin Salam ini masuk di antara kerumunan manusia. Diperhatikan Rasulullah itu, apa yang beliau ucapkan. Apa kata Abdullah bin Salam atau Al-Husain bin Salam? Awwalu ma sami'tu minan nas. Apa dia awwalu, Pak? Yang pertama kali aku dengarkan kalimat dari lisannya Nabi SAW. Apa kata beliau? Ayyuhan nas. Apa ayyuhan nas? Wahai sekalian manusia. Absus salam, sebarkan kalimat salam. Lisan ini mudah untuk ucapkan assalamualaikum, kata Nabi. Mudahkan lisan kita untuk menegur sapa saudara kita dengan kalimat assalamualaikum. Salam baik kepada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Assalamualaikum, kata Nabi. Absus salam.
Yang kedua, at'imut ta'am, berikanlah sedekah dalam bentuk makanan atau minuman. Ternyata sedekah yang paling baik itu ayah bunda, sedekah dalam bentuk makanan atau minuman. Itu sedekah paling terbaik, at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Apa silul arham? Sambung tali silaturahmi. Kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam. Kemudian salat malamlah, tahajudlah ketika manusia dalam kondisi tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan penuh keselamatan. Dan nama sahabat tadi siapa, Pak? Ya, Abdullah bin Salam. Terkagum-kagum dengan ucapannya Nabi SAW. Apa nasihat beliau? Ada 4. Ucapkan salam. Kan namanya Abdullah bin Salam dia juga kan? Ya, salam. Ucapkan salam. Kemudian apa? Berikan makan. Yang ketiga, sambung tali silaturahim. Kemudian sholat tahajud engkau. Kau masukkan surga itu dengan salam. Apa salam? Dengan keselamatan. Kemudian dia menghampiri baginda, lalu ia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dialah Rabi Yahudi, orang Yahudi pertama kali memasuki Islam di kota Madinah sebelum yang lainnya. Sahabat ini namanya Abdullah bin Salam, yang awalnya namanya Al-Husain bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi sehingga apa yang terjadi para jamaah ketika Abdullah bin Salam ini ketahuan masuk Islam, Pak, Rasul memanggil orang-orang Yahudi, Pak. Ditanya sama Nabi, wahai kaum Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Apa kata mereka? Abdullah bin Salam orang yang baik, orang yang paling hebat di antara kami. Khairul bariyah, kata khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Dialah Abdullah bin Salam ini. Rasul tanya lagi yang kedua, kalau sekiranya Abdullah bin Salam ini masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada risalah, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam atau Al-Husain bin Salam? Maka dia mengatakan, huwa syarrul bariyah. Dialah manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek di atas muka bumi ini kalau dia beriman kepada Muhammad. Paham maknanya, Pak? Jadi mereka sebenarnya tahu kalau siapa itu Nabi Muhammad. Apa yang menghalangi mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala? Itu tadi, al-kibru, kesombongan mereka, karena mereka menganggap Nabi Muhammad nasabnya tidak sehebat nasab mereka. Ya, maka Allah Ta'ala sebutkan tadi adalah gairil maghdubi alaihim. Nah, ini hidayah disebut dengan hidayatul taufiq wal qabul. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka, apa walau sya'a rabbuka, kalau sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, bisa seluruh manusia ini beriman kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala mau, Pak, semua manusia ini bisa beriman. Kalau Allah Ta'ala mau. Ya, tetapi apa kata Allah Ta'ala? Ya, firman Allah Ta'ala, fa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau, wahai Muhammad, akan memaksakan manusia sampai mau beriman kepada Allah? Jadi artinya hidayah itu hanya aku yang akan memberikan. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, itu keputusan aku, kata Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah, dan juga Allah Ta'ala yang menyesatkan hambanya. Cuma hujahnya manusia nanti nggak ada, Pak. Karena kenapa? Manusia udah dikasih akal, pikiran, udah dikasih fitrah, hati oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun Allah Ta'ala menyesatkan hambanya, tapi Allah Ta'ala memberikan potensi yang sebenarnya manusia bisa menerima kebenaran. Apa yang Allah Ta'ala kasih? Akal. Allah Ta'ala kasih apa? Hati. Tapi terkadang hawa nafsunya lah yang kemudian membuat dia tidak mau menerima kebenaran. Ya, nah kecuali kalau orang majnun. Kalau orang majnun mah dimaafkan. Mau ngapa-ngapain aja orang majnun dimaafkan, Pak. Ya, betul nggak? Ya, Pak, ya? Betul nggak? Yang dimaafkan sama Allah siapa, Pak? Orang majnun dimaafkan sama Allah. Makanya ada namanya Laila Majnun. Tahu Laila Majnun? Apa Laila Majnun itu? Kisah seorang yang jatuh cinta, Pak. Namanya Laila Majnun. Tapi sebenarnya itu istilahnya salah itu, Pak.
Yang benar kalimatnya Majnunul Laila, bukan Laila Majnun. Paham Pak? Itu dalam bahasa Arab mubtada khobar loh Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu bilang Laila Majnun, yang Majnun itu Lailanya. Padahal itu yang asli maknanya Majnunul Laila, orang tergila-gila karena Laila. Yang gila siapa berarti Pak? Orang lain, bukan Laila. Makanya mubtada dan khobar itu harus benar posisinya Pak. Cuma kita mau silakan Laila apa Pak? Majnun. Wah itu salah bahasa Arab. Ya, Laila Majnun berarti Lailanya yang apa Pak? Orangnya gila. Padahal orang lain yang tergila-gila dengan lain. Beda kan? Tergila-gila dengan gila beda nggak? Apa bedanya Pak? Apa bedanya Pak? Kalau yang pertama itu pihak lain, ya, namanya Majnunul Laila. Tapi kalau kita bilang Laila Majnunun, apa dia Laila Majnun? Laila itu adalah mubtadanya, Majnun khobar. Khobar berarti yang gila itu siapa? Si Laila ya. Itu kalau pakai kalimat Laila Majnun. Nah, jadi itulah hidayah Allah Ta'ala kasih kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik wa min anwa'il hidayah, ada juga hidayah bentuk yang lain kata para ulama. Al-hidayatu lil qiyam bil a'mali sholih. Hidayah untuk bisa melakukan amal-amal sholih. Ketika kita dimudahkan sholat tahajud, semata-mata karena hidayah Allah. Kita bisa hadir sholat subuh berjamaah, semata-mata hidayah Allah. Orang bisa duduk di majelis ilmu, itu semata-mata karena hidayah Allah. Menolong agama Allah, itu semata-mata hidayah Allah. Jadi beramal soleh pun juga masih membutuhkan apa Pak? Hidayah. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir, Ustaz kan kita sudah berislam, udah cukup hidayah. Enggak cukup Pak. Makanya kenapa ketika kita sholat, kita selalu mohon, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalanmu yang mustaqim. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan semua jamaah sehat, barokah banyak umur, dan mudah-mudahan kita ketemu di bulan depan dalam kondisi sehat wal. Mohon doanya insyaallah bisa jadi kita berangkat untuk berumroh yang bimbing umroh. Mohon didoakan mudah lancar, sehat insyaallah. Kami doakan semua ayah bunda insyaallah ya mudah-mudahan dimudahkan juga untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala beribadah haji. Baik MC tafadhol. Ya, silakan. Bagi jemaah yang ada mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Yang dicipta Allah dari tanah dan itu jasa apa itu? Kemudian yang kedua, apa beda ruh dengan hak dan atau apa bedanya itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mengatakan yang diciptakan tanah itu jasad. Jasad itu. Kalau ruh ini kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami memberikan kepada manusia ilmu kecuali yang sedikit. Sehingga ruh itu adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu sebenarnya bukan akal, bukan pikiran, tapi ruh itulah sumber kehidupan yang ada pada jasad manusia. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dengan ada ruh itu manusia bisa berpikir, manusia bisa merasakan. Itu kalau nggak ada ruh itu manusia nggak bisa berpikir. Karena ruh itulah penggerak kehidupan pada jasad manusia. Akalnya bisa bisa jalan, ya. Jasadnya bisa jalan, dia bisa merasakan, bahkan dia merasa sedih, merasa sakit, merasa bahagia, itu kan ada. Nah, cuma bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam. Ya, tapi itulah sumber segalanya, Pak. Pikiran kita dari ruh, apalagi hati kita dari ruh. Itu kalau nggak ada ruh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itulah makanya disebut
Segala sumber kebaikan itu disebut apa? Ruhan. Malaikat Jibril alaihissalam disebut ruhan juga dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sempat disebutkan bahwa tugas Muhammad adalah menyampaikan, tapi pada saat Fathul Mekah itu setahu saya setelah mengutus beberapa sahabat itu untuk mengajukan dalam di negara yang sangat Pakistan. Pertanyaannya adalah apakah kalimat tugasnya menyampaikan itu hanya strategi kalau dalam atau memang yang benar adalah kalau sudah mempunyai kendali ya fasilitas-fasilitas katakanlah kafir atau apa itu dihancurkan. Baik, tentu di sini nanti terkait metode dakwah sebenarnya. Makanya ada namanya dalam fikih dakwah itu marahilud dakwah namanya. Ada step-step dalam dakwah. Betul nggak Pak ya? Kapan dakwah itu dilakukan dengan apa namanya, dengan jahriyah, dengan terang-terangan. Kapan dakwah dilakukan secara sirriyah? Sirriyah itu biasanya kalau posisi powernya umat Islam masih kurang Pak. Itu dakwahnya sirriyah Pak. Senyap, dakwah senyap Pak. Apa senyap itu Pak? Apa senyap? Tapi tetap bergerak Pak dakwah. Contoh nih Pak. Ketika Uni Soviet dulu menguasai, ya punya power yang luar biasa. Kenapa pecahan-pecahan Uni Soviet, pecahan Rusia itu kemudian banyak menjadi negara-negara Islam mayoritas Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan. Itu kan semua dulu bawah kekuasaannya apa namanya Pak? Uni Soviet. Ternyata Pak, sekian tahun mereka di bawah kekuasaan Uni Soviet, tapi dakwah nggak pernah hilang. Mereka buat di bawah apa namanya tempat tinggal mereka itu ada persembunyian untuk mereka bisa ibadah. Bahkan di bawah pasar-pasar ada tempat khusus untuk mereka bisa ibadah. Sehingga artinya Pak, dakwah itu nggak boleh hilang kapanpun dan di mana. Apapun kondisinya tetap dakwah. Cuma dakwahnya namanya sir. Sir itu apa? Ya, senyap, rahasia. Ini adalah Rasulullah SAW. Ya, di saat bisa orang nggak boleh menunjukkan keislamannya, ya udah kita jangan tunjukkan Islam kita, tapi kita tetap ya menjalankan dakwahnya. Ya, ini adalah Rasulullah SAW strateginya Nabi. Yang kedua, kapan dakwah jahriyah dilakukan Rasulullah SAW? Ketika sudah mulai kelihatan ada powernya, baru dakwah jahriyah. Jahriyah itu artinya tak terbuka, ya Pak ya. Ya apa? Ya di masa Umar sudah punya power itu Pak. Kita masuknya Umar Khattab sudah ada power karena Umar disegani di Mekah. Makanya Rasul membolehkan para sahabat dakwah secara apa? Jahriyah. Nah, Fathu Mekah itu ketika memang sudah benar-benar punya powerful, ya, maka disitulah waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dalam ilmu dakwah namanya marahilud dakwah. Makanya dakwah itu jangan ngantem pertama kali. Baru dakwah sekali mengantem kiri kanan. Itu harus ada ininya Pak, ada step-step dakwah. Karena Muhammad pada sebagian ustadz baru mungkin lulusan Timur Tengah, ya. Ceramah nggak lihat apa namanya objek dakwah, nggak lihat ada orang tua di situ. Ada hal-hal yang masih diperdebatkan dianggap sebagai masalah akidah, itu berbahaya. Ya, Pak. Mestinya harus mendudukan mana masalah akidah, mana masalah fikih. Kalau masalah fikih itu lebih banyak toleransinya Pak. Contoh ada yang kunut waktu subuh, ada yang tidak kunut. Sebutkan masing-masing. Oh, ada ulama mengatakan kunut boleh, ada mengatakan tidak disunahkan kunut. Disampaikan aja nggak ada masalah Pak. Oh, ada yang sholatnya takbirnya begini, ada takbirnya begini, ada takbirnya, disampaikan aja Pak. Itu kalau dia amanah ilmiah namanya Pak. Supaya jamaah punya wawasan. Oh, ternyata kalau ada orang berbeda pendapatnya dengan saya tidak mudah menyalahkan. Mungkin ilmu saya masih kurang. Ternyata saudara saya mengamalkan begini karena ada dasarnya. Itu bijak jadinya kalau di dalam masalah fikih Pak. Nah, ini terkadang fikih dianggap akidah. Ini repot ini Pak. Ya, masalah fikih dianggap masalah apa Pak? Akidah. Contoh misalnya, gimana hukum bersalaman hadis salat? Silakan yang mau bersalaman boleh, yang tidak mau bersalaman juga boleh. Tapi jangan dianggap itu masalah apa Pak? Masalah akidah. Ya, ini yang terkadang sebagian ustadz ini ya, yang mungkin baru tamat, baru lulus, selesai di Timur Tengah, kemudian dakwah terkadang tidak melihat fiqh dakwah, ya.
Mungkin di situ ada orang yang lebih tua, ada yang lebih senior, harus dihormati, dimuliakan ya. Metodenya harus ada step-step dalam dakwah. Mana yang prioritas dulu yang dibahas, mana yang tahap kedua. Itu ada strateginya, Pak. Nah, sehingga tidak hantam kiri, tidak hantam kanan. Yang terjadi apa? Ribut itu masjid. Ya, ukhuwahnya sudah bagus, ukhuwahnya sudah baik, jadi apa? Berantakan hanya gara-gara masalah. Nah, karena tidak dikasih bijak itu dalam fikih dakwah. Nah, itu strateginya Nabi. Maka ada dakwah sirriyah, ada dakwah jariyah, tapi ketika beliau punya posisi yang kuat, baru wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan langsung tunduk semuanya, Pak. Ya, ketika Rasul mengalami yang disebut dengan Fathu Mekah. Abu Sufyan aja yang tokoh paling disegani, Pak. Begitu Fathu Mekah langsung tunduk dia, Pak. Karena sudah punya apa, Pak? Power yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dia dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ayah. Baik, silakan. Ustaz mau umroh. Iya. Ini saya ingin tahu umroh Ustaz ini bawa jamaah apa sendirian itu? Bimbing jamaah. Dan kita mau ke Turki juga, mau lihat tempat bersejarah di Turki. Jadi Ustaz sarankan ayah anda kalau mau lihat jejak sejarah Islam, itu bagusnya ke Turki. Lengkap sejarahnya, Pak. Bahkan peninggalan Rasulullah SAW itu ada di museum. Rambutnya Rasulullah SAW itu disimpan di Turki. Jadi itu boleh umrohnya dulu Kalau kita umroh dulu baru. Tapi ada juga yang ke Turki dulu baru umroh. Ya masing-masing ya silakan mana saja dia mau umroh duluan baru ke Turki atau Turki dulu mau umroh. Ya. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Silakan ya. Baik, silakan. Baik, itu menutup pembicaraan biasanya kan Subhanallah. taufik. Baik. Misalkan yang bilang Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Baik, sebenarnya itu kalimat penutup itu istihad semua. Ya. Misalnya kalau NU itu, saudara kita dari NU, ada penutupnya yang berceramah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Itu NU biasanya. Kalau Muhammadiyah, nasrun minallah wa fathul qarib wa basyirin mu'minin. Ya. Yang umum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Itu maknanya sebenarnya istihad para ulama. Setiap kita selesai dari satu hal yang baik, untuk kita mengingatkan, kalau billahi taufiq wal hidayah, artinya milik Allah, taufik dan hidayah itu. Sebenarnya jadi satu kesatuan itu, hidayah itu taufik namanya, yang kita bahas tadi. Nah, cuma bahasa di kita dipakai billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Allah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Apa maknanya, Pak? Allah yang membimbing kita semua menuju jalan yang lurus. Itu bagus maknanya. Kalau Muhammadiyah, nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan dari Allah, pertolongan yang dekat dari Allah. Wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin. Dewan dakwah, wallahu a'lam bishawab. Masing-masing ormas itu punya ininya, Pak, punya apa namanya ciri khasnya, Pak. Oh, kita ketahuan nih ini ormasnya dari ini. Tapi semua baik itu, Pak. Ya banyak yang mau pakai ini boleh, pakai ini. Jadi nanti kalau ceramah di warga yang saudara kita yang sebut billahi taufiq wal hidayah atau billahi muwaffiq ila aqwamit thariq. Tapi kalau warganya Muhammadiyah sebutkan apa, Pak? Nasrun minallah wa fathun qarib basyirin. Kalau dewan dakwah, wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam. Baik, jadi itu nanti ada ininya, Pak, istihad-istihadnya ulama di situ setiap apa namanya sanksi pengajian atau tausiah. Tapi semua ditutup dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua itu berlaku itu. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau apa namanya versi sama. Ya. Baik. Orang gila. Ya. Laila Majnun atau Majnun Laila?
Iya. Jadi yang saya tanyakan atau saya tanya bahwa kalau mau masuk surga jadi orang gila aja. Oh, biar nggak dihisap maksudnya. Karena Sekarang kenapa mau jadi orang gila, jadi orang sehat aja lebih bagus. Iya, orang sadar, sehat, gitu ya. Nah, orang gila memang tidak dihisap, tetapi kan coba gimana coba. Ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. tanya orang yang gila belakangan itu pernah dia masuk surga gitu. Tentu yang Allah Ta'ala hisap adalah di masa sadarnya, itu hisap oleh Allah. Tapi di masa dia gila, dimaafkan apa? Tapi ya, nanti ayahanda jangan minta, ya Allah jadikan kami orang-orang biar nggak dihisap sama Allah. Jangan repot kalau itu. Kita kasih akal yang sehat, sempurna akal kita, alhamdulillah. Ya. Iya, tapi artinya akan dihisap. Ada proses hisap kan. Jadi yang baik-baiknya tentu dihisap sama Allah. Tapi waktu gilanya gimana? Fa'anhu dimaaf. Ya nggak ada catatan. Baik Allah, tapi jangan minta habis ini mau jadi orang gila banyak. Kita sehat, afiat. Ya memang sih kayaknya enak ya orang gila itu ngapa-ngapain jadi hisap ya, tapi kan masa iya menjadi orang yang ya, kita sehat aja, alhamdulillah. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum